Selamat pagi anak-anak. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6 masih subtema 2, tema C ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 65 pembelajaran 5. Di sini kita akan belajar mata pelajaran IPS mengenai menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya ya, sesuai ciri-cirinya. Oke, misalnya kita akan mencontohkan hewan kelelawar. Nah, perlu kalian ketahui, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan pada malam hari ya. Kelelawar memancarkan bunyi pada malam hari. Lalu kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensinya tinggi ya. Jadi frekuensi kelelawar itu tinggi. Bunyi tersebut dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekitarnya sehingga kelelawar dapat mengetahui benda-benda yang ada di sekitar. Nah, lalu kelelawar juga dapat memperkirakan jarak rintangan atau tempat makanan dengan mendengarkan pantulan bunyi tersebut ya. Nah, di sini ada 5 hewan ya, 5 hewan ya. Teacher akan menjelaskan satu ya di nomor 1. Nah, nomor 2, 3, 4 dan 5 itu boleh kalian tulis di rumah ya, itu sebagai tugas kalian di rumah. Oke, yang pertama itu nama hewan yang pertama itu ikan paus ya. Nama hewannya, gambar hewan ya, nama hewan kalian lihat gambar ya, itu pada gambar 1 itu ikan paus. Ikan paus. Lalu ciri-ciri khusus hewan. Nah, tadi teacher sudah menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus pada kelelawar. Sekarang di gambar ini kita akan menulis ciri-ciri khusus hewan pada gambar. Hewan apa yang digambar? Yaitu hewan ikan paus. Nah, di gambar hewan ikan paus ini ya, ciri-cirinya itu kalau ikan paus itu bernapas dengan paru-paru ya. Jadi ikan paus itu bernapas dengan paru-paru. Lalu selain bernapas dengan paru-paru, ciri-ciri dari ikan paus itu mempunyai rambut. Setelah mempunyai rambut itu berdarah panas ya. Berdarah panas itu merupakan ciri-ciri dari ikan paus juga ya. Lalu mempunyai kelenjar susu. Nah, jadi ikan paus itu memiliki kelenjar susu juga. Mempunyai kelenjar susu. Selain memiliki kelenjar susu ya, mempunyai jantung ya, dan mempunyai jantung. Nah, itu ciri-ciri khusus hewan pada ikan paus. Sekarang karakteristik tempat hidupnya nak. Nah, karakteristik tempat hidup. Nah, kira-kira tempat hidup pada ikan paus itu di mana? Ya, yaitu hidupnya di laut. Hidup di laut, yang namanya laut itu di perairan luas ya. Nah, jadi ya yang teacher jelaskan barusan itu merupakan ciri-ciri dan karakteristik hidup pada ikan paus. Untuk gambar nomor 2, 3, 4 dan 5 itu sebagai tugas kalian di rumah ya, boleh kalian kerjakan. Sekarang buka bukunya halaman 68 ya, mata pelajaran SBDP. Di sini kita akan belajar mengenai mengapresiasi hasil karya seni mozaik. Nah, perlu kalian ketahui ya, karya seni mozaik itu adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca boleh, ataupun dari batu boleh, atau bahan lain yang bisa kita gunakan ya. Nah,
Di sini kita mengapresiasi. Apa itu apresiasi? Sudah teacher jelaskan ya di pembelajaran sebelumnya ya. Intinya apresiasi itu suatu tindakan menilai ya. Jadi kita menilai lalu atau kita menghargai sebuah karya. Nah, teacher akan mencontohkan. Di sini ada tabel tentang mengapresiasi dalam bentuk format ya. Nah, misalkan di sini ada gambar contoh karya seni mozaik ya, berbentuk kupu-kupu ya. Nah, di sini kita akan menilai ini gambar kupu-kupu ini ya, teacher contohkan. Nah, di sini ada format ya. Nah, isinya itu pemilik karya mozaik. Misalkan pemilik karya mozaik itu siapa ya? Anggap saja Budi misalkan. Nah, jadi pemilik karya mozaik itu yang membuat karya seni mozaik kupu-kupu ini, misalkan yang membuatnya itu siapa? Budi. Nah, tulis di sini Budi ya. Budi siapa? Budi Haryono misalkan nama kepanjangannya ya. Lalu selanjutnya penilai, misalkan penilai teacher ya, teacher Wulan atau nama kepanjangan teacher Destri Wulandari. Tulis di sini penilainya Destri Wulandari ya. Lalu apresiasiku. Nah, apresiasi teacher yang menilai kan teacher. Jadi teacher yang menulis apresiasinya ya. Teacher akan mencontohkan kalimat cara mengapresiasi gambaran tersebut. Misalkan pertama teacher melihat ya. Melihat dulu ya, ini apakah rapi atau tidak ya. Nah, kalau rapi ya katakan rapi, kalau bagus katakan bagus, kalau unik katakan unik, kalau jelek ya tidak bisa kita jelek kita katakan bagus, kita mengatakan seadanya apa yang kita lihat. Nah, jadi ya buat kalimatnya, teacher mengapresiasi dari gambar kupu-kupu tersebut ya. Misalkan contoh kalimatnya, begitu unik dan indah. Nah, unik dan indah. Kenapa teacher katakan unik? Karena ya bahan-bahannya ya dari perpaduan ya bahan-bahan alam ya. Ada kuaci ya di sini. Terus ada biji-bijiannya berwarna-warni. Nah, itu merupakan hal yang unik. Nah, jadi teacher mengatakan begitu unik dan indah ya. Terus bahan yang dipilih dengan sempurna menyajikan keindahan dan keunikan dari fisik kupu-kupu tersebut. Nah, jadi itulah yang merupakan contoh dari mengapresiasi sebuah karya seseorang. Misalkan seseorang tadi ini yang membuat karya kupu-kupu tersebut ya. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 71 pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar PKN masih mengenai hak dan kewajiban ya. Oke, mungkin kalian sudah hafal ya apa itu hak dan apa itu kewajiban ya. Hak itu yang kita dapatkan. Ya, itu hak kita mendapatkan. Sedangkan kalau kewajiban intinya yang kita laksanakan, yang kita kerjakan. Nah, di sini menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Nah, salah satunya pada gambar tersebut hewan langkanya adalah orang hutan, letaknya di Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh. Nah, adapun ya contoh hak terhadap hewan langka ya. Contoh hak terhadap hewan langka yaitu salah satunya melestarikannya dengan cara mengkonversikan hewan ya. Lalu menjaganya dari perburuan liar, itu hak kita terhadap hewan langka. Nah, adapun kewajibannya ya, kewajiban kita terhadap hewan langka yaitu salah satunya tidak melakukan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Lalu bisa juga menjaga habitat dan melestarikannya. Itulah kewajiban yang harus kita kerjakan terhadap hewan langka. Oke, selanjutnya kalian buka halaman 73 ya. Nah, di sini mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, laporan wawancara harus kita lakukan beberapa hal. Beberapa halnya itu ada 8 ya. Ada 8 hal yang harus kita dalam laporan wawancara itu ada
8 hal. Yang pertama yaitu latar belakang ya. Apa itu latar belakang? Latar belakang itu kamu dapat menuliskan alasan wawancara dan topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut. Jadi salah satu yang harus misal kita mewawancarai orang, kita mempunyai latar belakangnya. Lalu ya, ini mencatat harus ada latar belakangnya. Lalu yang kedua tujuan ya. Tujuan itu menuliskan penjelasan alasan mendalami topik yang ditentukan dalam wawancara tersebut ya. Lalu jadi hal yang harus dituliskan selain tujuan kita juga ada topik wawancara. Topik wawancara itu menuliskan topik yang ditentukan dalam wawancara. Lalu nama narasumber. Nama narasumber itu menuliskan identitas narasumber ya yang kamu wawancarai. Lalu pewawancara. Nah, sudah kita jelaskan kan kemarin ya mengenai wawancara. Apa itu pewawancara? Nah, kamu dapat menuliskan namamu sebagai pewawancara ya. Pewawancara itu mewawancarai seseorang. Lalu yang keenam, waktu dan tempat kegiatan. Kamu dapat menuliskan hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilaksanakan. Lalu selanjutnya yang ketujuh, hasil wawancara. Hasil wawancara itu ya artinya kamu dapat menuliskan jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan yang kamu ajukan dalam bentuk ringkasan ya. Nah, 8 kesimpulan. Yang terakhir itu kesimpulan ya. Kesimpulan itu menuliskan inti dari wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, sekarang buka halamannya. Bukunya halaman 74. Di sini ada contoh laporan ya hasil wawancara. Nah, latar belakang, tujuan, topik, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat, hasil wawancara. Kesimpulannya itu apa? Kalian tulis di sini ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan teacher untuk pembelajaran 5 dan 6 subtema 2. Kita akan bertemu lagi di subtema selanjutnya ya pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi.